Hari ini kembali saya ingin mengupas mengenai siapa saja yang bisa kita kategorikan sebagai nabi palsu atau apa yang menjadi indikator seseorang itu disebut nabi palsu. Saya akan bacakan satu ayat Alkitab dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 3. Bunyinya demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari terakhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Jadi orang-orang yang mengejek Kristen, mengejek firman Tuhan, mengejek Alkitab, mengejek Yesus, dan hidup dari hawa nafsunya. Jadi ingin mendapatkan uang, ingin mendapatkan kekayaan, ingin mendapatkan popularitasnya. Di dalam Alkitab ini, dalam 2 Petrus 3 ayat 3 itu adalah nabi palsu. Hari ini saya juga ingin menjelaskan mengapa saya mengelompokkan atau menggolongkan Don Ditan sebagai nabi palsu dalam perspektif Kristen. Yang pertama adalah memang Don Ditan selalu mengejek Kristen dengan pertanyaan-pertanyaannya. Dan saya ingin membuktikan bahwa dia adalah pengejek-pengejek yang seperti dikatakan oleh Alkitab ini. Pengejek-pengejek akhir zaman. Di video saja saya sudah menjelaskan. Dia katakan begini, kalau Yudas membunuh Yesus, ya katanya lebih tepatnya pertama begini, orang Kristen kan percaya kematian Yesus di kayu salib itu menebus dosa manusia. Nah, kalau Yudas ikut menyalibkan Yesus atau bahkan disuap untuk bisa membuat Yesus disalib gitu, dan kemudian juga orang-orang Romawi yang menyalibkan Yesus dan juga iblis yang ikut menyalibkan Yesus, apakah dia itu berjasa atau tidak? Ya. Kalau dia berjasa, apakah dia masuk surga atau tidak? Ini adalah contoh atau salah satu pertanyaan liar dari Donitan yang sebenarnya dia tidak ingin jawaban, tapi dia hanya ingin mengejek. Wah, itu keyakinan Kristen itu sebagai Tuhan, keselamatan salib Yesus itu bohong kan gitu kira-kira ya. Kemudian ada lagi yang dia katakan, kalau Tuhan itu adalah Allah, ya Yesus itu adalah Allah, ya Allah yang Maha Kuasa. Bisa nggak Allah itu Tuhan itu jadi iblis? Jadi dari dua pertanyaan itu aja sudah dilihat kan, itu kan namanya pertanyaan liar. Pertanyaan liar itu bisa dikatakan memang untuk mengejek. Kalau sebuah pertanyaan penelitian itu selalu ada teorinya. Dan karena apa? Karena kita tidak bisa membaca realitas tanpa teori. Kemudian, ketika kita melihat realitas dengan teori, di situ kita menemukan gap antara realitas dengan yang seharusnya atau teori, maka kita membuat pertanyaan penelitian untuk mencari jawabannya. Nah, itu yang namanya niat baik, akademis, penelitian. Tapi waktu kita memperhatikan pertanyaan-pertanyaannya ditahan, itu tidak akademis dan tidak dilandasi juga oleh sebuah teori. Berarti pertanyaannya hanya mengejek. Mana buktinya? Pertanyaan Donitan itu hanya mengejek atau menista Kristen. Dari itu kata Alkitab didorong oleh hawa nafsunya. Ingin populer, ya ingin juga mendapatkan dana tentunya. Karena agama ini kan sekali dipakai. Jadi perpindahan agama itu baik dari Kristen ke Islam maupun dari Islam ke Kristen itu seringkali dipakai untuk membuat dirinya populer. Mungkin karena di perpindahan agama di Indonesia ini kan susah kali ya. Artinya menimbulkan dia terputus dari keluarganya, banyak kesulitan. Dan akhirnya dia mencari jalan pintas, yaitu populer dan kemudian bisa memenuhi kebutuhannya dengan cara apapun. Jadi dia lupa bahwa dia harusnya memuliakan Tuhan. Kalau dia memang beragama, mengalami pembaruan spiritual, harusnya memuliakan Tuhan dan menghargai sesamanya. Kembali saya ingin buktikan bahwa pertanyaan-pertanyaan Donitan adalah pertanyaan liar yang mengejek kekristenan atau mengejek
keyakinan Kristen. Contohnya begini, kalau kita bicara penelitian, maka pertanyaan penelitian itu kita lakukan adalah untuk mendapatkan data. Jadi saya membuat pertanyaan penelitian untuk mendapatkan data, dan data itu kemudian menjadi teori. Kalau saya membuat sebuah penelitian kualitatif. Jadi itu namanya penelitian empiris misalnya. Kemudian kalau saya ingin membuat apa namanya mengumpulkan data penelitian, maka mengacu kepada pertanyaan penelitian itu saya membuat instrumen pengumpulan data. Kalau pertanyaan penelitiannya benar, maka kemudian saya bisa membuat instrumen dan mendapatkan data yang saya butuhkan untuk membangun teori. Demikian juga kalau saya ingin menguji teori, ya maka saya menggunakannya bukan pertanyaan penelitian, tapi saya membuat hipotesis atau dugaan sementara. Nah, kemudian kalau saya ingin membuktikan dugaan sementara itu benar atau tidak, juga dengan data. Ya. Nah, dari hipotesis itulah, ya, saya kan mempunyai apa namanya argumen yang ingin ditonjolkan itu, kemudian saya membuat instrumen pengumpulan data. Dan kemudian data itu mengkonfirmasi teori yang saya ingin uji seperti itu. Itulah yang namanya penelitian empiris. Nah, bagaimana dengan penelitian filosofis? Kadang-kadang ya penelitian filosofis itu bukan disebut penelitian. Dalam arti kata penelitian empiris, namanya juga filosofis, metafisika. Jadi dia tidak membutuhkan yang namanya data-data fisik. Nah, seringkali juga pertanyaan penelitian dari pertanyaan-pertanyaan filosofis itu belum belum tidak dianggap sebuah pertanyaan penelitian. Kenapa? Ya karena dia tidak ingin mengumpulkan data-data empiris. Dan kadang-kadang ya biasanya mereka menganggap pertanyaan-pertanyaan penelitian daripada filosofis itu kan atau penelitian filosofis disebut pendapat-pendapat. Dan saya biasanya mengatakan penelitian model itu adalah penelitian kajian teori. Nah, apa maksudnya penelitian kajian teori? Penelitian kajian teori artinya dia membuat sintesis dari teori-teori. Dia untuk mengembangkan teori, gitu, seperti itu. Jadi ada sintesis dari teori-teori. Nah, itu kalau bicara pertanyaan-pertanyaan filosofis, dia biasanya penelitian-penelitian yang sifatnya literatur atau teori-teori. Nah, coba kita perhatikan, apakah ada pertanyaan-pertanyaan dari Donditan itu yang didasarkan teori, yang didasarkan doktrin? Itu tidak ada sama sekali. Jadi kalau dia tidak ada, berarti itu bukan pertanyaan penelitian, itu pertanyaan liar. Kalau pertanyaan penelitian, kita kan ingin memberikan sumbangsi bagi kemajuan sebuah ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan. Itu tujuannya. Kalau kita membuat penelitian, membuat kajian, seperti itu. Kalau yang dilakukan oleh Donita ini tidak ada kajiannya. Yang ada adalah ejekan-ejekan terus. Ya. Dan karena memang dia dari sudut Kristen, ketika dia mencoba menanyakan tentang sesuatu dari Kristen, dia tidak punya iman. Nah, kalau tidak punya iman, dia tidak punya doktrin yang dia pegang. Dia tidak punya pengakuan iman. Dia tidak punya prinsip-prinsip kebenaran. Dia punya dogma. Nah, dogma inilah landasan untuk melihat realitas. Nah, kemudian ketika terjadi gap antara realitas dengan dogma itu, maka dia melihat masalah. Untuk menjawab masalah, dia mesti bertanya dulu apa ya yang terjadi ya, yang terjadi dalam masalah itu untuk mendapatkan solusi. Nah, ini pertanyaannya tidak mendapatkan solusi ya. Pertanyaannya sifatnya adalah mengejek. Nah, itulah yang saya katakan dalam video saya ini, saya mengelompokkan Donditan adalah nabi palsu. Jadi bukan saya yang mengatakannya, saya mencoba menerapkannya, ya apa yang dikatakan Alkitab ini. Yang mudah-mudahan Donditan mendengarnya supaya dia waspada. Karena bukannya tidak boleh dia masuk Islam, boleh saja itu kan kebebasan beragama. Tapi yang dimaksud nabi palsu ini adalah di dalam Alkitab yang saya baca itu adalah orang-orang yang mengejek iman Kristen, mengejek kekristenan. Padahal dia bukan Kristen, meskipun dia dulunya Kristen. Jadi nabi palsu itu ada yang masih di dalam, ada yang sudah keluar. Tapi dia mengejek Kristen. Ya,
dan dikatakan akhirnya banyak orang yang menjadi mualaf begitu, dengan ejekan-ejekannya itu. Tapi tentunya kita tahulah ya, yang biasanya yang tawarannya sama ya, mungkin dia pikir, "Oh ikutlah seperti saya, jadi mualaf, bisa kaya, bisa punya ya segala hal gitu, bisa populer dengan hanya mengejek-mengejek Kristen." Demikian ya hari ini kiranya Jonathan juga bisa introspeksi diri. Saya tidak menghakimi loh, saya hanya menjelaskan. Apa yang Anda lakukan itu mengindikasikan Anda adalah nabi palsu dalam perspektif Kristen.